Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafira Syamelin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori kewarganegaraan kontemporer. Jadi teori kewarganegaraan kontemporer itu penting nggak sih? Nah, jadi teori kewarganegaraan kontemporer itu yang memberikan cara pandang baru dalam memahami makna menjadi warga negara di tengah perubahan zaman. Warganegaraan tidak lagi cukup dipahami sebagai status hukum atau kepemilikan KTP semata, tapi sebagai peran aktif individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan masyarakat yang semakin plural, digital dan global menuntut warga negara untuk memiliki kesadaran yang lebih luas terhadap hak, kewajiban, serta hubungan sosial dengan sesama. Dalam teori kewarganegaraan kontemporer, terdapat 3 pendekatan besar, yaitu liberalisme, republikanisme, dan komunitarianisme. Ketiga pendekatan ini lahir dari latar belakang pemikiran yang berbeda, namun masing-masing memiliki kontribusi penting dalam membentuk pemahaman tentang kewarganegaraan modern. Pertama, pendekatan liberalisme. Liberalisme memandang warga negara sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar sejak ia lahir. Hak tersebut meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, serta perlindungan yang sama di hadapan hukum. Dalam pandangan ini, negara memiliki peran utama untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah campur tangan yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga. Namun, jika kebebasan individu terlalu ditonjolkan tanpa diimbangi dengan tanggung jawab sosial, maka dapat muncul masalah seperti melemahnya solidaritas dan kepedulian sosial. Individu menjadi semakin fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap kepentingan bersama. Selanjutnya pendekatan kedua yaitu republikanisme. Pendekatan ini yang menempatkan partisipasi aktif warga negara sebagai inti dari kewarganegaraan. Warga negara yang baik bukan hanya mereka yang menuntut hak, tapi juga mereka yang terlibat dalam urusan publik seperti musyawarah, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kebebasan dalam pandangan ini bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk ikut menentukan arah kehidupan bersama. Namun, tantangan yang muncul adalah ketika partisipasi publik hanya bersifat formal atau bahkan dipaksakan. Jika tidak disertai dengan kesadaran dan pendidikan politik yang baik, kewarganegaraan dapat dipandang sebagai beban kewajiban, bukan sebagai ruang partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, partisipasi warga perlu dibangun atas dasar kesadaran, bukan karena paksaan. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu komunitarianisme. Pendekatan terakhir yang memandang bahwa identitas dan nilai moral warga negara dibentuk oleh komunitas, budaya, dan tradisi tempat mereka hidup. Manusia tidak hidup dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dalam lingkungan sosial yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Dalam pandangan ini, kewarganegaraan juga berarti menghargai nilai-nilai lokal, kearifan budaya, dan kehidupan komunal. Nah, jadi gagasan yang paling penting dari teori kewarganegaraan kontemporer ialah upaya yang menyeimbangkan ketiga pendekatan tersebut. Tidak ada satu teori yang paling benar dan dapat berdiri sendiri. Liberalisme mengajarkan arti kebebasan, republikanisme mengajarkan arti tanggung jawab, dan komunitarianisme mengajarkan arti kebersamaan. Dalam konteks Indonesia, ketiganya menentukan titik temu dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila dapat dipahami sebagai sintesis kewarganegaraan yang utuh. Pancasila memandang manusia sebagai individu yang memiliki hak, sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab, dan sebagai anggota komunitas yang hidup dalam keberagaman. Melalui Pancasila, kebebasan tetap dijunjung, partisipasi publik dihargai, dan nilai kebersamaan akan tetap dijaga. Jadi, sebagai mahasiswa, pemahaman tentang teori kewarganegaraan kontemporer menjadi sangat penting. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan sebagai tenaga profesional, tetapi juga sebagai warga negara yang kritis, beretika, dan peduli terhadap persoalan sosial. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam diskusi publik, penggunaan media digital, cara bertanggung jawab, serta sikap toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan dalam konteks kontemporer bukan hanya soal hak dan kewajiban, tetapi juga tentang hubungan antara individu, baik negara dan sesama manusia. Melalui pemahaman yang seimbang dan berlandaskan nilai Pancasila, diharapkan generasi muda mampu membangun kehidupan berbangsa yang demokratis, berkeadilan, dan berperi kemanusiaan. Jadi, sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.